Halo Leo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Leo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Leo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Keajaiban dan Berkah Besar Untukmu. Oke Leo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Leo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Leo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Eight of Cups. Kartu ketiga, di sini kita punya Death. Kartu keempat, di sini ada Queen of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya The Star. Dan kartu yang keenam, di sini ada Page of Swords. Oke, baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Ten of Swords. Oke, Leo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Keajaiban dan berkah besar untukmu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, di sini menggambarkan ya bahwa akan ada harapan, akan ada kedamaian dan kenyamanan yang kembali terwujud dan tercipta datang ke dalam kehidupanmu, walaupun sebelumnya di balik itu semua telah kamu lewati berbagai macam penderitaan, berbagai macam pengkhianatan, penipuan, ya. Ada kelicikan, ketidakjujuran, bahkan pemanfaatan yang dilakukan oleh lingkungan dan orang-orang di sekitarmu, bahkan pasanganmu pada saat itu. Oke, sehingga hal inilah yang pada saat itu benar-benar membuatmu begitu terluka, begitu menderita, ya, seperti kamu disayat oleh 1000 sembilu, ya, yang menyayat kulit dan daging. Tetapi di balik itu semua akan ada hal baik, akan ada harapan-harapan yang baik. Karena apa? Karena kamu mampu belajar dari kesalahanmu, ya, melupakan trauma, luka yang disebabkan oleh masa lalu dengan menerima kenyataan, dengan memaafkan keadaan, bahkan memaafkan siapapun yang pernah membuat luka di dalam hatimu. Dan di sini kamu juga mendapat pelajaran yang sangat berharga, yaitu kamu lebih mengenali karakteristik orang lain. Kamu lebih bisa membaca sikap, sifat, dan cara-cara, ya, dari karakter-karakter orang yang mungkin selama ini banyak mengajarkan pengalaman, pelajaran yang berharga kepada dirimu. Sehingga ke depannya, di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang baru, di saat kamu mendapati peluang baru, kesempatan baru, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam bisnis dan usaha, ataupun kegiatan yang lainnya, maka kamu akan lebih mampu menempatkan dirimu dengan sangat baik. Maka kamu akan lebih mampu membangun komunikasi yang baik, serta membangun mood, ya, rasa nyaman di saat kamu berada di tengah-tengah lingkungan tersebut, sehingga, ya, kamu mendapati begitu banyak perhatian, begitu banyak rasa nyaman, ya, begitu banyak rasa saling menghargai dan rasa saling menghormati antara kamu dan lingkungan. Nah, dari situlah kamu akan selalu bisa
ya, merasa mudah, merasa nyaman untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Dan dari situlah terjadilah kemajuan-kemajuan di dalam sektor-sektor kehidupanmu yang berimbas pada meningkatnya, ya, jenjang karir menjadi semakin baik, ya, meningkatnya penghasilan, rizki menjadi semakin mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Sehingga inilah yang kamu harapkan selama ini, maka dengan kemajuan finansial ini kamu akan mampu wujudkan kedamaian, kenyamanan, dan kebahagiaan untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi dan siapapun yang ada di sekitarmu. Nah, jadi inilah mungkin salah satu keajaiban, ya, dan berkah besar yang mampu kamu undang, yang mampu kamu tarik hadir ke dalam kehidupanmu. Walaupun kamu diseret oleh begitu banyak luka, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kekecewaan di dalam kehidupanmu yang lalu, tetapi dengan keadaan itulah kamu menjadi lebih matang, lebih bijaksana, lebih mampu menata diri dengan sangat baik dan menerima kenyataan. Dan dengan begitu, kamu akan bisa menempatkan dirimu pada waktu dan tempat yang tepat, akan mampu membuka dirimu, membuka pikiranmu, membuka hati dan perasaanmu ke arah yang lebih positif dan berkembang. Sehingga kamu akan bisa melakukan hal-hal terbaik, hal-hal hebat untuk memajukan sektor-sektor kehidupanmu. Dan setelah terjadinya peningkatan secara finansial, maka kebahagiaan, kenyamanan akan mampu kamu share, akan mampu kamu bagikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu. Maka berkah untuk semuanya juga terasakan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini yang menggambarkan kebijaksanaannya. Kebijaksanaan, kematangan, kedewasaan. Kenapa? Karena kamu lebih memiliki sikap intelijensial yang makin baik, ya. Logik, pemikiran yang logis, ya. Perbuatan yang logis, ya, selalu muncul di dalam kehidupanmu saat ini, ya. Dan kamu mampu menyatukan antara pemikiran, hati, dan perasaanmu, ya. Jadi semuanya mulai menjadi semakin tertata dengan sangat baik apa yang kamu miliki saat ini. Dan dengan begitu, kamu akan siap menghadapi setiap masalah apapun, setiap pekerjaan apapun, setiap tekanan, tuntutan, ya, dari kegiatan-kegiatanmu yang seperti apapun akan mampu kamu selesaikan, akan mampu kamu hadapi dengan sangat baik dan maksimal. Oke, nah ini karena apa? Ini karena pengalaman, pelajaran, ya, di masa lalu kamu jadikan, ya, sebagai buku pedoman yang sangat berharga di dalam kehidupanmu, sehingga kedepannya kamu melangkah dengan langkah yang pasti, ya, dengan tenaga yang terisi penuh, dengan pemikiran yang terbuka dan fresh. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Eight of Cups. Nah, jadi ini menggambarkan optimisme, ya. Optimisme yang besar, ya, kepercayaan diri yang tinggi untuk meninggalkan masa lalu dan menuju masa depan yang jauh lebih baik, lebih maju, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, jadi kamu di mana kamu mulai siap untuk walking away, ya, untuk meninggalkan tempat lamamu, meninggalkan masa lalumu, dan menuju gerbang masa depan yang jauh lebih berwarna, lebih bersinar, dan lebih nyaman daripada sebelumnya. Nah, ini karena apa? Karena peluang, kesempatan, ya, kemudahan mulai banyak kamu temukan di ujung-ujung perjalananmu saat ini. Karena apa? Karena kamu benar-benar mau membuka hati dan pikiranmu, sehingga keajaiban, sehingga keberkahan juga ikut tertarik ke dalam kehidupanmu dalam berbagai bentuk, ya, dalam bentuk kemudahan, dalam bentuk peluang, dalam bentuk peningkatan, ataupun dalam bentuk kenyamanan-kenyamanan di dalam bekerja sama, di dalam berkolaborasi, ataupun di dalam bersosialisasi. Nah, sehingga akan menjadikan kamu sangat optimis untuk
menuju kehidupan, menuju masa depan yang jauh lebih baik dan lebih berkembang lagi daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Death. Nah, jadi arti positifnya, kamu sedang memulai sesuatu yang baru. Ya, ada new beginning di dalam kehidupanmu. Ada transformasi di dalam dirimu yang menjadi jauh lebih baik. Ya, serta ada langkah, strategi, cara-cara yang memiliki powerful movement, kekuatan yang besar. Ya, kepositifan, kemajuan, keberagaman di dalam kamu menentukan arah, menentukan solusi, menentukan cara-cara apalagi yang terbaik nih untuk memajukan kehidupanmu. Nah, ini karena apa? Ini karena kamu mampu akhiri, selesaikan, tuntaskan, kubur dalam-dalam apa yang telah terjadi, ya, dan kamu mulai melangkah kembali, berjuang lagi, tetapi dengan hal-hal yang baru, dengan versi-versi terbaru, versi-versi terbaik di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, jadi ini sepertinya kewaspadaan ya. Memang di satu sisi kamu optimis, di satu sisi kamu percaya diri sekali untuk menuju gerbang masa depan yang jauh lebih baik, untuk meninggalkan masa lalu yang suram, bisa dikatakan begitu ya. Tetapi di satu sisi kamu masih ada mencemaskan sesuatu. Ya, masih waspada, masih hati-hati. Kenapa? Mungkin di sini kamu cemaskan, kamu takut jika ada perasaan, jika ada hati ya yang tumbuh, yang saling berpaut karena keseringan bertemu, karena keseringan melakukan kegiatan, karena cinta lokasi. Nah, jadi mungkin inilah salah satu hal yang dulunya sempat membuat kehidupanmu mundur. Ya, mungkin kamu sempat mengalami ya yang namanya ketertarikan, ya, perasaan yang tumbuh karena seringnya bertemu, seringnya berkomunikasi, seringnya berkegiatan, sehingga membuat beberapa sektor kehidupanmu terpuruk pada saat itu. Nah, jadi di saat semuanya sudah oke, sudah baik-baik saja, makanya kamu sangat mengantisipasi sekali ya, jika ada hati, jika ada perasaan di lingkungan-lingkungan tempat kamu berkegiatan. Nah, jadi sedapat mungkin kamu akan membatasi diri dengan sangat baik karena kamu hindari nih. Ya, hati, hasrat, perasaan yang tumbuh karena seringnya bertemu. Nah, jadi ini salah satu kebijaksanaan, salah satu kedewasaan yang semakin baik, yang semakin matang, yang ada di dalam dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Star. Nah, star jelas adalah bintang. Nah, kamu akan kembali bersinar ya. Semakin bersinar di antara beribu bintang lainnya yang ada di sekitar kamu. Nah, jadi kamu berhasil healing ya, berhasil menyembuhkan dirimu ya. Berhasil keluar dari zona nyamanmu ya, berhasil untuk menantang, men-challenge dirimu melakukan hal yang terbaik lagi, lebih baik lagi, sehingga perubahan, sehingga harapan, sehingga mimpi yang kamu impikan selama ini mulai terwujud satu persatu, mulai tampak jelas ada di depan matamu. Nah, jadi inilah mungkin salah satu kenapa kamu akan merasa semakin bersemangat, merasa semakin optimis untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus memberikan yang terbaik. Karena apa? Karena kamu ingin terus kebahagiaan, ingin terus kemajuan berada di pihakmu, ada di dalam kehidupanmu. Nah, dengan cara ini kamu akan bisa mempertahankan, bahkan membawa kebahagiaan yang lebih baik lagi di dalam kehidupanmu. Oke, jadi inilah salah satu berkah besar ya. Salah satu keajaiban yang benar-benar terwujud, yang benar-benar nyata di dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Page of Swords. Nah, jadi ini adalah situasi yang selalu berubah-ubah,
Tetapi semakin ke sini, situasinya akan semakin membaik, situasinya selalu dinamis, situasinya selalu penuh dengan naik turun begitu ya, tetapi akan ada kebaikan, akan ada kemajuan yang selalu terasa setiap harinya oleh dirimu dan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, karena apa? Karena kamu benar-benar telah mampu ya menentukan arah mana ya tujuan hidupmu ya. Memikirkan solusi, cara apa lagi, langkah apa lagi yang harus kamu lakukan selanjutnya. Serta kamu mulai mampu temukan lingkungan-lingkungan yang tepat untuk kamu berkembang, untuk kamu maju, untuk kamu lebih bisa saling melengkapi satu sama lainnya antara kamu dan lingkungan. Nah, jadi dengan begitu akan selalu ada perubahan situasi yang dinamis yang terjadi di dalam kehidupanmu dan semakin kesini akan semakin membaik. Oke, itulah pembacaan kita kali ini. Saya rasa Leo, sahabatku, dan semoga temanku Leo benar-benar akan mampu menarik keajaiban, mengundang keberkahan datang ke dalam kehidupanmu. Tentunya ini tidak datang dengan begitu saja. Semua ini bisa terpanggil, bisa tertarik ke dalam kehidupanmu karena perjuangan, karena usaha, karena komitmen yang besar. Nah, setelah itu terjadi, maka peningkatan, kemajuan, dan kebahagiaan akan wujud ke dalam kehidupanmu. Dan hal itulah nantinya yang akan kamu share, yang akan kamu bagikan untuk orang-orang yang kamu sayangi dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.